Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait analisis ruang kerja desain interface aplikasi penjualan yang dimana tugas dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siska Putri Rani dengan NIM 2024-31187 dari kelas F Prodi Teknik Informatika, dan mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Hendra Jatnika MKom. Baik, di sini yaitu deskripsi ruangan, yang dimana ruang kerja yang dianalisis memiliki luas kurang dari 10 meter persegi, dengan atap setengah tertutup dan sinar matahari langsung masuk pada pagi hari, dan fasilitasnya meliputi AC sentral, 1 pintu, dan 4 lampu, 8 meja kerja, lengkap dengan laptop, konektor, serta 1 dispenser tanpa toilet, dan tidak terdapat ventilasi alami. Selanjutnya yaitu analisis interaksi manusia-komputer, ruangan. Dari sisi interaksi manusia dan komputer, ditemukan beberapa catatan bahwasannya, yang pertama, cahaya alami membantu kesehatan mata, tetapi juga bisa menimbulkan silau. Lalu yang kedua, ruangan padat mengurangi kenyamanan dan juga privasi dari setiap penggunanya. Yang ketiga, sirkulasi udara terbatas, hanya terdapat dari AC sentral yang digunakan. Lalu yang keempat, posisi konektor yang sangat tidak ergonomis karena terdapat di bawah meja. Dan yang kelima, hanya 1 pintu keluar yang sangat berisiko ketika evakuasi atau saat terjadi bencana yang tidak diinginkan. Saya juga menampilkan beberapa rekomendasi perbaikan ruangan atau rekomendasi desain dari ruangan yang sudah didesain sebelumnya, supaya ruangan lebih sesuai dengan prinsip interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, kita bisa menambahkan tirai atau kaca film untuk mengatur intensitas dari cahaya. Lalu yang kedua, kita bisa memperlebar jarak antar meja. Lalu yang ketiga, kita bisa mengubah posisi konektor agar lebih mudah dijangkau dan lebih sesuai dengan prinsip interaksi manusia dan komputer. Lalu yang keempat, kita bisa menambahkan ventilasi atau air purifier. Dan yang kelima, kita bisa menyediakan jalur evakuasi cadangan jika dimungkinkan di dalam ruangan tersebut. Kesimpulannya, dengan penyesuaian tersebut, ruang kerja kita akan lebih nyaman, lebih aman, lebih efisien, dan lebih mendukung produktivitas dari setiap penggunanya. Selanjutnya, dalam dunia digital, penggunaan aplikasi penjualan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman dari setiap penggunanya, khususnya bagi pemilik usaha kecil maupun usaha besar. Dalam konteks ini, antarmuka pengguna atau user interface UI menjadi aspek penting dalam pengembangan aplikasi yang memenuhi prinsip interaksi manusia dan komputer. Aplikasi penjualan yang dianalisis memiliki 3 antarmuka yang sangat penting untuk proses bisnis. Yang pertama, terdapat antarmuka untuk input data barang. Yang kedua, antarmuka untuk transaksi penjualan. Dan yang ketiga, antarmuka untuk laporan penjualan. Tujuan dari desain ketiga antarmuka ini adalah agar aplikasi yang pertama lebih mudah digunakan oleh pengguna yang tidak terlalu mahir teknologi. Lalu yang kedua, mengotomatiskan proses agar mengurangi kesalahan manual. Dan yang ketiga, memberikan akses yang lebih fleksibel baik dari komputer maupun dari perangkat mobile. Baik, yang pertama, antarmuka yang pertama dianalisis adalah fitur input data barang. Ini merupakan fitur dasar namun menjadi krusial karena menjadi awal dari sebuah proses transaksi. Fitur-fitur yang dirancang yaitu formulir input yang sederhana dan terstruktur dengan baik, berisi kolom nama, barang, jumlah stok, dan juga harga dasar. Yang kedua, autosuggest dan autofill yang membantu pengguna dalam pengisian data. Misalnya, saat mengetikkan nama barang yang sudah pernah diinput sebelumnya, sistem secara otomatis menyarankan entry yang sesuai. Dan yang ketiga, terdapat notifikasi otomatis jika stok barang mencapai ambang minimum, sehingga pemilik toko dapat segera melakukan restock.
Desain ini memprioritaskan kejelasan dan juga kemudahan, sehingga pengguna tidak perlu waktu lama untuk memahami atau mengoperasikan aplikasi tersebut. Hal ini selaras dengan prinsip interaksi manusia dan komputer, yaitu efisiensi, efektivitas, kenyamanan dalam penggunaan sistem. Interface yang kedua yaitu berkaitan dengan proses transaksi penjualan. Disinilah sebagian besar interaksi pengguna terjadi, terutama dalam kondisi toko sedang ramai. Fitur penting yang ditonjolkan antara lain, yang pertama, pengguna bisa memasukkan barang dengan dua cara, diketik manual atau di-scan dengan barcode scanner. Yang kedua, sistem secara otomatis menampilkan informasi stok dan harga setelah barang dipilih. Yang ketiga, perhitungan total harga dan kembalian dilakukan secara real-time, meminimalkan kesalahan menghitung. Yang keempat, opsi pencetakan atau pengiriman struk digital melalui email memberikan pilihan praktis dan lebih hemat kertas. Pada desain interface kedua tadi, itu sangat menekankan pada kecepatan dan juga akurasi. Saat toko berada dalam kondisi sibuk, pengguna tidak boleh dibingungkan dengan antarmuka yang terlalu rumit. Oleh karena itu, desain dibuat sesederhana mungkin, namun tetap fungsional dan juga informatif. Interface ketiga, yaitu laporan penjualan. Interface ketiga berfungsi sebagai pusat analisis penjualan yang sangat bermanfaat bagi manajer atau pemilik toko untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Fitur-fitur yang ditampilkan yaitu yang pertama menampilkan laporan dalam periode harian, mingguan, hingga bulanan. Yang kedua, disajikan dalam bentuk visual seperti grafik batang atau chart agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, bisa diakses secara fleksibel baik dari laptop maupun HP, mendukung mobilitas dari pengguna. Yang keempat, laporan dapat diekspor ke format PDF atau Excel untuk keperluan pencetakan atau pelaporan ke pihak yang lain. Dan yang terakhir, tersedia real-time monitoring sehingga pemilik bisa mengecek kinerja toko kapan saja. Dari keseluruhan analisis, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Yang pertama, ruang kerja dan aplikasi penjualan harus dirancang berdasarkan prinsip interaksi manusia dan komputer. Artinya, semua aspek desain harus memperhatikan kenyamanan, keamanan, efisiensi, serta memudahkan interaksi antara manusia dan sistem. Yang kedua, faktor ergonomi dan aksesibilitas sangat penting, mulai dari pengaturan pencahayaan di ruang kerja, tampilan interface digital, semuanya harus mendukung kenyamanan pengguna dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, aplikasi penjualan idealnya bersifat otomatis, intuitif, dan fleksibel. Ini berarti pengguna tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa menggunakan, dan semua proses dapat dijalankan dengan cepat serta minim kesalahan. Yang keempat, tujuan utama dari desain ruang kerja dan aplikasi ini adalah meningkatkan efisiensi kerja dan kepuasan pengguna. Dengan begitu, bisnis dapat berjalan dengan lebih lancar dan produktivitas meningkat. Sebagai penutup, desain sistem yang baik bukan hanya tentang teknologi yang canggih, tapi tentang bagaimana teknologi tersebut dapat benar-benar memudahkan hidup dan pekerjaan penggunanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.